Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Punya tabungan kan? Kalau sekarang jawabnya masih ada sih, tapi nanti sudah jauh berkurang. Makanya pembahasan ini memang untuk Anda. Menjelang akhir tahun 2025, banyak orang yang hidup bukan lagi dari gaji bulanan, tetapi dari menghabiskan tabungan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, hanya supaya bisa bertahan. Tagihan tetap berjalan, cicilan tidak pernah menunggu, harga kebutuhan sehari-hari naik pelan-pelan, tapi pasti bonus belum tentu turun. THR sudah lama lewat. Pertanyaannya, kita ini sedang bertahan hidup atau sedang pelan-pelan menghabiskan masa depan kita sendiri? Pola ini seringkali terjadi sepanjang tahun. Awal tahun, banyak orang menulis target. Pokoknya akhir tahun harus punya tabungan sekian juta. Beberapa bulan berjalan, kebutuhan naik, biaya transport naik, biaya sekolah naik, tabungan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Masuk pertengahan tahun, ada anggota keluarga sakit, kendaraan rusak, tiba-tiba perlu biaya mendadak yang cukup besar. Solusinya apa? Ambil dari tabungan. Menjelang akhir tahun, cek mutasi rekening. Yang kelihatan adalah angka-angka yang makin menipis. Dan deretan transaksi, tarik tunai, transfer, pembayaran ini itu. Banyak orang yang akhirnya berkata pada diri sendiri, yang penting sekarang ini bisa lewat dulu, nanti dipikirkan lagi. Padahal kalau mau jujur, setiap kali kita membuat tabungan terkuras, bukan hanya biaya hidup, tetapi juga biaya gaya hidup yang tidak mungkin diturunkan. Fenomena makan tabungan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal perasaan. Ada rasa bersalah, merasa gagal secara finansial, rencana keuangan yang ditulis di awal tahun tidak tercapai, target tabungan tidak mendekati kenyataan. Seperti ada suara kecil di kepala yang berkata, harusnya bisa lebih baik dari ini. Tapi di sisi lain, ada rasa butuh yang sangat nyata. Kalau tidak diambil, bagaimana bayar tagihan? Kalau tabungan tidak dipakai, bagaimana bayar obat, bayar sekolah, beli makanan? Biasanya di antara rasa bersalah itu ada rasa butuh juga. Banyak orang akhirnya memilih diam, pura-pura kuat, dan hanya berkata, yang penting sekarang bisa lewat dulu. Padahal jauh di dalam hati ada kekhawatiran besar. Nanti kalau benar-benar darurat, masih punya apa ya? Tapi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan semua orang yang memakai tabungannya. Karena tabungan memang punya banyak fungsi. Ada dua jenis makan tabungan. Pertama, saat masih sehat. Ini ketika tabungan digunakan untuk kondisi darurat, sakit, kecelakaan, PHK, musibah, masa transisi kerja, kebutuhan yang betul-betul tidak bisa ditunda. Dalam kondisi seperti ini, memakai tabungan bukan berarti gagal. Justru artinya sudah benar. Tabungan memang disiapkan untuk saat-saat sulit. Kedua, yang mulai berbahaya. Ini yang mungkin sering terjadi tanpa disadari. Tabungan dipakai bukan hanya untuk kebutuhan, tapi untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak sanggup dibiayai. Nongkrong di tempat yang sama, belanja online tetap jalan. Menjelang akhir tahun 2025, banyak keluarga yang menunda liburan, menunda beli gadget baru, memilih merayakan tahun baru secara sederhana di rumah. Tapi di sisi lain, flash sale tetap ramai, promo beli barang sekarang, bayarnya nanti tetap berjalan. Tiket konser dan juga hiburan masih laku. Di layar, dunia tampak meriah. Di rekening, banyak yang diam-diam panik. Akhir tahun seharusnya jadi momen evaluasi dan juga renungan. Malah menjadi momen bertanya dalam hati, tabungan ini sudah masih cukupkah sampai tanggal berapa? Tapi sebelum menyalahkan keadaan, ada satu langkah yang mungkin perlu dilakukan bersama-sama. Berani jujur dengan kondisi sendiri. Bukan hanya untuk memaki diri sendiri, tapi untuk memahami pola. 3 langkah yang sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, akuin dulu polanya. Bukan hanya angka. Tanya diri sendiri, kenapa tabungan bisa terpakai? Memang karena keadaan darurat atau memang tidak mau menyesuaikan gaya hidup. Kedua, turunkan gaya hidup, bukan harga diri. Makan yang lebih sederhana. Kurangin hal-hal yang bersifat tidak perlu hanya untuk pamer, tapi tetap jaga martabat dan juga tetap jaga hubungan baik dengan orang sekitar. Tidak perlu melihat, wow, di luar. Kalau hati dan rekening justru lelah. Ketiga, mulai memikirkan sumber penghasilan tambahan di tahun 2026. Bisa dari menjual keahlian yang dimiliki, kerja sampingan atau freelance, menjual barang yang tidak terpakai, atau memulai usaha yang realistis walaupun kecil. Bukan berarti semua masalah selesai dalam semalam, tetapi ada arah baru yang bisa dituju. Kalimat kuncinya, tahun 2025 ini terpaksa harus makan tabungan. Usahakan tahun 2026
bukan lagi tentang bertahan hidup dengan sisa, tapi mulai membangun kembali dari pelajaran yang sudah dibayar dengan mahal. Tidak apa-apa kalau tahun ini terasa berat. Tidak ada apa-apa pula kalau tabungan tidak sesuai dengan target. Tidak ada apa-apa kalau kenyataan tidak seindah rencana di awal tahun. Yang berbahaya adalah ketika mau belajar dan mengulang pola yang sama di tahun depan. Kadang tabungan yang habis itu seperti surat teguran halus dari hidup. Cara berjalan tahun ini tidak bisa dipakai lagi untuk tahun depan. Dan tinggal kita pilih mau baca teguran itu atau pura-pura nggak terima. Kalau Anda punya cerita, pengalaman, atau sudut pandang yang lain tentang fenomena makan tabungan menjelang akhir tahun 2025 ini dan ingin berbagi sebagai narasumber, silakan hubungi kami di alamat email ini. Semoga kita semua bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa memperbaiki cara melangkah di tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.